Berarti selama 2 tahun nih ngembangin papayut, apa aja udah dibeli? Saya cuma nyiapin lahan. Nah, itu ada teman yang minjem gitu. Jadi dia sih yang rugi. Saya, Desi, Riri, Timi, Kemal, sama Ebi. Cewek 3, cowok 3. Pas kombinasinya berarti ya. Balance. Balance ya. Kamu sama siapa? Mana tumben kelihatan? Iya nih mas. Duduk. Cerita dulu kita gimana nih waktu kita ketemu. Gimana sekarang kerjaan? Jaga kios. Duh, sepi nih. Ada yang beli apa ya? Wah, catcalling nih. Nah, gini dong, kios. Ada yang jaga. Ini mas. Seger, hijau lagi. Kayak apa mas? Ya kayak Sayur ya? sayur pada umumnya, hijau, Lihat sayur-sayuran. nih, seger mas tuh. Ini baru Mbak, baru datang. Iya, kebetulan saya petani mas. Oh, asik. Ini yang Nggak kita kelihatan butuhin. Ini yang kita butuhin, petani di sini. Petani. Ini mau nitip jualan di kios Warlock? Boleh nggak? Oh, boleh. Kita terbuka untuk semua jenis profesi di sini. Karena kita harus mensejahterakan petani mas. Ais. Capek saya di ini. Boleh keluar nggak mas? Bisa lewat mana? Keluar di dalam? Keluar lewat mana? Bahaya ini. Keluar lewat mana? Keluar lewat. Situ. Bisa. Coba. Woi, Coba dijelasin dulu ini. enak ngobrol-ngobrol santai kayak ya. Iya, makanya ini barang dari mana ini? Barang enak kayaknya. Barang sayur mas. Iya, maksudnya barang hidup. Itu. Dipetik jadi sayur gitu. Nah, cerita sedikit ya. Oke, boleh. Kebetulan saya punya kebun, Kebun, namanya Papayut Kebun. papayut. Udah pada follow? Coba follow dulu di IG Follow, kalian follow, masing-masing. follow. Ayo, harus follow. Di sini ada Papayut. nggak di sini nih? Nanti kita taruh di sini tiba-tiba muncul teng deh gitu dia. Baru di belakangnya itu ada sayur-sayuran. Visualnya. Terus. Pertama Papayut Kebun itu tahun 2000, kalau nggak salah 2 tahun aja sih, baru mulai 2 tahun. 2 tahun, oke. Awalnya tuh iseng, semua dari keisengan sih. Berarti isengnya itu gimana nih? Ih, tumbuh gitu bukan? Nggak, awalnya tuh gara-gara ini sebenarnya sih manifesting. Dulu kan saya Oke. suka main Harvest Moon. Oke. Terus kayak berpikir, kayak di masa depan cocok deh kayak berkebun untuk bisnis di masa depan, untuk di hari tua gitu. Memang Terus pas akhirnya- soalnya ya. Iya, karena kalau misalkan kita hari tua nggak bisa ngapa-ngapain, enaknya berkebun. Ketenangan ya. Ketenangan nih kita cari. Ketenangan. Jadi kita bagaimana caranya melihat bibit itu tumbuh, coy? Disiram, dirawat, dipetik, dijual, kaya. Kayak gitu kan? Iya, bibit apa nih? Nah, tapi pertama-tama ini kita kan belum kenalin ke Mega ini. Oh ya udah jauh ya ngobrolnya. Iya, udah tiba-tiba kita langsung bahas perkebunan ini. Dewasa banget obrolannya nih. Jadi Ga, ini kan namanya kios Warlock nih. Kamu kan mau nitip jualan di sini. Nah, kios Warlock nih kita ingin obrolan santai dengan warga Lombok. Oke. Pas. Pas. Oh, tuh pikir warga lokal ya? Bisa. Oh, lokal dan Lombok sama ya? Sama. Local people. Local people sama Lombok people. Jadi kalau mau nitip di sini is oke. Kita terbuka aja jadinya. For free. For free gitu. Kan ini udah selalu disewakan kan? Nah, itu beda. Oh, beda. Kalau emang di sini agak for free. For free. Karena dia bintang tamu aja makanya. Jadi ini memang beda, kita sengaja ini, kita Oh, sengaja. gitu. Jadi kan kalau namanya kios itu pasti ada brandingan khusus kan biasanya. Nah, ini kita siapin Oh, gitu. oke. Jadi kalau emang ada apa yang mau masuk ya oke bisa calling nomor yang di atas.
Tapi gak, kalau sudah taruh barang di sini, itu kan sistem pembayarannya kita kejujuran. Jadi teman-teman yang di sini nih ngambil jajan itu jujur, bayarnya seikhlasnya, sejujurnya gitu. Itu ada kotaknya tuh, celengan itu. Nah, jadi nanti ini batinya agak susah kita hitung ini. Harga pokoknya agak susah ini. Gimana ya hitungannya? Jujur, harus jujur di ya? sini. Jadi kadang kita minus di sini, Kak. Barang-barang ini diambil-ambil kadang jujur. Saking jujurnya itu susah kejujuran ini kan ditemukan. Kan beramal tapi kan dapat amal, dapat pahala ya. Tetap dapat pahala kita nih. Nah, kayak gitulah teman-teman konsepnya di kios Warlock, Kak. Oh, oke. Jadi obrolannya itu memang di sini dibangun harus jujur sesuai dengan konsep yang kita jual di sini kayak gitu. Teman-teman, ini dia tepuk tangan dulu kepada Mega Ali. Tapi jualan sayur ini seksi sih, Kak ya. Gimana tuh seksinya? Coba di Ya seksi gitu, bisnis yang seksi, coy. Karena semua orang kan suka. Oh iya. Iya kan? Mas Bram suka sayur? Saya suka banget, saya sayuran banget orangnya. Oh. Tapi jujur ini saya kalau makan hari-hari nih ya, nggak pakai sayur itu kurang sih. Karena kita butuh nutrisi kan. Bener. Saya paling nggak minimal pagi ya, sayur yang wajib ada di kulkas itu toge, kacang panjang, sama terong hijau. Terong hijau spesifik banget ya terong ya. Ya, terong hijau yang bulat. Oh iya, buat lalapan gitu. Nah, itu pasti setiap pagi saya ada tuh. Pagi? Pagi. Oh. Makan mentah. Kenapa suka itu? Apa ya? Karena memang kebiasaan makan sayur dari kecil. Bagus berarti. Saya kecil itu hari-harinya tuh makan sayur yang doyan banget itu pete. Jadi pete mentah itu udah tak makan. Pete mentah, wortel itu cemilan. Tapi ini serius nih. Serius. Serius ya? Serius ini teman-teman. Kok kayak Saya agak meragukan gitu saya soalnya. sehat orang. Saya sehat. Jadi bisa dicek mata tuh masih oke gitu. Jadi akhirnya nggak punya gangguan untuk penglihatan. Untuk lihat uang juga gangguan nih. Nggak gangguan. Jadi Lihat wanita kan itu beda konteks itu kan. Jadi memang saya tuh sayuran tuh kayaknya nggak bisa lepas gitu. Memang udah kayak apa ya, sayuran tuh kayak selalu dicari gitu. Apapun menunya kalau nggak ada sayur kurang sih. Itu makanya saya kalau sayur tuh pas lah. Ngobrolin sayur sama Mega ini apalagi pas. pas ya. Mega tuh sayur banget orangnya. Sayur banget. Ngeliat saya tuh kayak sayur berarti. Tapi kenapa memilih hidroponik, Kak? Awalnya tuh sebenarnya tuh gara-gara kakak saya yang pertama kali memulai hidroponik tahun 2022 kalau nggak salah. Terus akhirnya berhenti kan. Ya. Mulai lagi tahun 2023 pas puasa. Terus kayak iseng-iseng nyoba-nyoba buat pertama emang selada. Selada. Karena kita survei juga selada paling banyak ternyata dicari untuk UMKM tuh. UMKM, terus habis itu bisa Bertanding. Apa? Bisa berkembang. Oh, berkembang. Jual ke teman-teman, tapi awal jual tuh masih harga diskon. Terus kita lihat respon orang-orang kok bagus ya, marketnya terus rame ya. Terus akhirnya sampai sekarang alhamdulillah Berjalan berapa tahun sih udah nih jualan? 2 tahunan. Terus akhirnya sekarang selain selada, Pak Coy. Ada Pak Coy, terus sebelumnya ada daun mint, ada kale, terus ada Pak Coy ini juga ada yang ungu, selada merah. Kalau daun mint berarti nggak ada keuntungan, mint terus. Minat. Kelihatan deh seumur joknya seumur bapak. Ya namanya apa yang kamu harapin ngobrol depan kios komplek. Jadi ini konsepnya kios ini sebenarnya ini kan anggapnya komplek nih. Nah, kita patungan bikin Komplek kios. itu, ini kampung. Komplek. Oh komplek. Kalau di kampung kan agak jarang nih tembok-tembok belum jadi. Iya sih. Biasa perumahan kan, komplek jadi kita sebut. Ini kelihatan tuh. Kalau kampung kan agak becek biasanya. Ini ya. Culture. Jadi culture gitu, tongkrongan komplek yang culture gitu, kios gitu. Terus lanjut ini Terus sayur. sampai sekarang yang daun mint apa kali segala macam kita kurangin. Stop gitu. Sekarang lebih dicari selada sama Pak Coy. Selada keriting.
Kalau Bu Coy enggak ada Bu Coy. Bu Coy lagi pergi ke pasar. Kayak akrab banget gitu sama Pak Coy. Mana Coy gitu. Mana Pak Coy, Bu Coy. Berarti memang mayoritas pembeli sekarang tuh kan kebutuhannya di selada sama Pak Coy ya. Mostly ya kebanyakan. Iya. Marketnya yang lagi dicari. Misalnya selada, kafe-kafe selada tuh banyak tuh. Selada, kafe, terus Kebab. geprek, Iya, grill, lalapan. lalapan. Terus saling salut. Nah kebetulan kan saya di Narmada tuh base-nya. Oh, ini di Narmada kebunnya Iya. nih. Jadi kayak nyari marketnya yang di Narmada aja gitu. Karena Ya, di kalau- Mataram kayak banyak deh yang hidup. Kalau di daerah-daerah kabupaten pada khususnya itu yang laris itu memang bisnis geprek. Geprek, Rata-rata iya, geprek. bener. Murah meriah kan? 10.000 ya. 10.000 dapat Tapi es geprek kan teh. nggak pakai selada. Ada beberapa pakai selada. Lalapan yang pakai selada coy. Geprek juga karena Nggak ada geprek pakai selada. taruhannya Kul goreng. ada. Nggak ada kul Ya, goreng. karena di Darmada langganan Selada, langganan saya tuh- lalapan. Serius itu lalapan yang pakai selada. Ya, karena katanya sih banyak dicari memang yang kol apa sih? Kol goreng. Kol goreng. Selada kan nggak bisa digoreng. Nggak bisa. Direbus. Nggak, makan fresh. Oh iya fresh ya. Makanya Kalau Pak Coy bisa direbus. Pak Coy ya sebab mie dia. Mie bisa, Mie atau bisa. dimasak biasa juga bisa tanpa mie. Tapi memang keseharian itu berkebun sekarang. Hmm. Memang fokus yang dari core bisnis sekarang yang dipegang kebun berarti. Ya kebun juga, tapi saya juga ngerjain yang lain. Jadi kayak sampingan juga. Yang lain apa contohnya? Yang lain, saya kan masih ada beberapa yang ngerjain konten. Konten kebun? Konten, bukan. Oh, di villa di Gili gitu. oh ya, 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 kayak ya, gitu-gitu. Sama ya di wedding juga masih. Oh, di wedding. Terus habis itu ya Udah udah. berapa lama di wedding? Dari 2018 berarti 6 tahun ya. 6 tahun. Belum cukup itu untuk Belum merambah Ke ke weddingnya. wedding yang sesungguhnya. Ya, capek juga ya ngurus wedding orang ya. Tuh kan, ya nggak apa-apa, keluarin aja. Kok jadi curhat ya? Nggak apa-apa. Nggak, tapi saya masih senang ngejalaninnya. Ngejalaninnya, memang agak susah kalau ngejalanin berdua agak. Kalau Iya kan kalau nikah kan berdua, ngejalanin semuanya enggak kan. sama keluarga. Ya kan keluarga kan ribut aja, yang fokus berdua ini. Itu kan lebih gampang kan kerja tim. Ya makanya berdua timnya kan. Iya. Kalau kita Ini bahas lagi nikah. kemana sih, Pak? Nah, kalau kita bahas nikah nih. Berarti selama 2 tahun nih ngembangin papayut, apa aja udah dibeli kan? Enggak. Berarti, taruh, saya potong, sorry. Kalau kita anggap nih Kak ya, kalau misalnya kita saya sama Mega nih sama-sama kuliah di Malang, tapi teman-teman. Angkatan ya? Cuman kita beda angkatan, beda kampus. Beda kampus. Iya kan, beda fakultas. Iya kan satu kampus berarti. Satu kampus, beda fakultas. Namanya beda angkatan. Nggak jauh banget lah. Iya, nggak jauh banget. Ketemu lah. Ketemu lah. Harusnya. Harusnya. Kan kalau kita di kebun-kebun nih di Malang tuh Kak, kalau mau masuk ke kebun itu kan bayar tiket, petik sepuasnya. Nah, papayut itu ada konsep kayak gitu? Nah, jadi ada kan kebun di Malang tuh kan apa? Kebun. Apa ya? Di Batu. Iya di Batu tuh Ya, kan. petik apel. Iya, kebun petik apel. Jadi kamu bayar tiket, petik sepuasnya coy. Makan tuh langsung di tempat. Tapi katanya nggak boleh dimakan langsung. Karena Ada pestisida. oh iya, kalau ini non pestisida. Berarti tanpa pupuk-pupuk buatan. Beda pupuk dan nutrisi. Kalau ini karena kan dia Menggunakan nutrisi. nutrisi di air karena menggunakan air mengalir kan media ininya media iya, tanamnya. Media tanam. Jadi dia bukan pupuk namanya tapi nutrisi. Nutrisi yang diberikan. Iya. Kayak mengandung berarti ya. Mengandung apa? Kan bayi kan dapat nutrisi dari orang iya, dari ibu. Jadi benar. Iya, benar kan? Kok saya agak lama ya? Connect. Iya kan? Soalnya nggak jujur nih, jujur. Saya 2019 pernah nyobain coy bisnis
Bisnis hidroponik. Oh iya kan? Ya, kebun kabin namanya. Kebun kabin. Jadi kebunnya disayang-sayang dulu. Itu bangkrut gara-gara banjir. Iya, waktu itu saya mulai kecil-kecilan, Kak. Jadi saya cuma 600 lubang kalau nggak salah. Kamu berapa lubang? Lumayan sih itu. Saya 1.200. Anjing, banyakan kamu sih, 1.200. Tapi itu ini berarti 3 meja kan? Satu Iya. meja kan 200 lubang. Iya, saya pakai pipa paralon gitu. Oh, pipa. Pipa saya pakainya, jadi ada sekitar 8 pipa lah, panjang berapa meter waktu itu, 4 atau 3 meter lupa. Jadi total lubang 600 itu. Ya kebanyakan dipakai sedak sih saya. Jadi di kebun saya itu ada rumah panggung. Nah, ada rumah panggung emang jadi tempat tongkrongan sama anak-anak. Jadi pada beli grill sendiri. Jadi sedak jadinya. Berarti kamu bisnisnya amal terus ya? Enggak amal, maksudnya lebih ke Tidak ada untungnya lebih gitu loh. lebih ke salah gaul aja, salah gaul waktu itu. Memang itu sebenarnya saya cuma nyiapin lahan. Jadi kebetulan lahan orang tua nih nganggur. Nah, itu ada teman yang minjem gitu. Jadi dia sih yang rugi sebenarnya, bukan saya. Karena dia yang kelola. Dia yang kelola. Kamu cuma minjemin lahan Iya, aja. Oh. gitu. Jadi harganya kalau nggak salah 30 ribuan sekilo. Iya, tapi sekarang karena saya jualnya per batang atau per pohon itu 5.000. Lumayan tuh. Apa? Kalau sekilo naik berapa kilo? Sekilo naik berapa kilo? Sekilo naik berapa batang? Berapa lubang? 5. Kayaknya 5. Kalau- Tapi 5 sampai 6. Ya berarti lebih murah sih kalau jual per batang. Enggak sih. Sama aja sih sebenarnya. Kan kalau misalkan sekilo naik 5 sampai 6 batang kan 30.000. 30.000 ya. Mirip-mirip Sama aja, sih. ya. Tapi ini siapa ini Kak, ini yang punya ini? Oh, saya. Ini produksi salad juga ini? Iya, betul sekali. Tapi ini buat kerja sama, karena bisnis ini kan sama kakak saya juga. Oke. Kakak saya juga yang masak ini, kakak ipar sih. Terus tujuannya nih kita harus coba gitu? Iya dong, harus coba. Oh. Kan katanya suka makan sayur kan? Nah, emang coy. Cobain dulu, Salad itu bukan harus dicobain, Kak. tapi Jalanin. lebih ke sholat. Oh, sholat. Sholat. Alhamdulillah ini Jumat berkah banget ya. Iya. Papayut kebun, coy. Pulu. Tapi ini PO apa ready stock? PO. Oh, PO. Karena kan kita salad lagi. Seladanya kan dari kebun. Tergantung dari kebunnya tuh ready nggak seladanya gitu. Jagung nih dari kebun juga nih. Belum sih. Berarti yang produksi masih sih Seladanya. seladanya ya. Nih Kak, kalau nyobain ini nih bumbunya nih memang harus the best ini di sini tempatnya nih. Dari Yang aroma. beda dressingnya ya. Iya, aromanya di sini nih. Gimana aromanya coba? Pedes. Pedas. Langsung ke hidung. Hanes review ya, Mas Ih, Bram. saya begini-begini nih kesukaan saya nih, Kak. Thank you loh udah dibawain beginian nih. Ini kan tadi ada berapa yang dibawain sama Mega, ada 15 kan? Iya, 15. Tadi semua nyoba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Kerasa banget dari kebun sendiri. Nah, kalau kurang seladanya kan masih ada nih. Soalnya jarang coy orang jualan salad punya kebunnya. Iya jarang banget. Biasa coba-coba iseng gitu nganggur buat cari penghasilan sampingan. Tapi ini kan udah punya kebun jadi langsung buat sendiri jadi. Gimana rasa seladanya Mas Bram? Selada yang enak ya. Itu dia manis. Ayo. Nggak pahit. Kalau kamu beli di aneh ya. Kalau kamu beli di toko-toko itu agak pahit. Anda udah layu. Kurang seger. Jadi ini seger banget nih, Kak. Thank you loh. Seger tapi ini enak nih. Jadi ngobrol. Cerita dah apa yang bisa. Kayaknya lapar belum makan ya Mas Bram? Enggak, nyoba emang doyan. Itu ada isinya, ada telur, ada ayam, jagung, kol ungu, ada kentang juga, jadi lengkap, ada protein, Loh, karbonya. ada selebgramnya nih. Saya lupa. KOL.
Oke, nice try. Minum dulu. Tapi ya, seporsi berapa Kak? Porsi 25.000 aja. Murah ya. Murah meriah. Berarti kita bisa ordernya langsung lewat. Papayut Kebun. Papayut Langsung Kebun. aja di Instagramnya atau di WA-nya. Kamu nggak posting banyak orderan gitu, sibuk ngadepin itu enggak gitu? Apa? Gimana? Kan biasa marketing gitu kan. Sorry guys, sold out. Jadi di posting nih orang yang sudah DM order itu di capture, di posting di story gitu enggak gitu. Kalau sold out posting kok. Oh, posting ya. Emang gitu teknik marketing sekarang ya. Iya. Kenapa Kak? Apa? Oh. Tapi selama jualan salad ini enggak ada saingan. Sayur ada aja sih pasti Ada ya? mungkin. Pasti. Namanya kayak jualan Oh, sayur, pasti ada. Selalu ada saingan Tapi ya. kan tetap baik aja. Oh, kenal sama saingan-saingan. Ya, yang ada ini. Enggak yang salad. Kenal mungkin ya, nggak tahu. Oh, ada kok yang namanya teman yang jualan selada. Kalau nggak salah namanya lupa ya. Pokoknya satu komunitas hidroponik dia jualan Gofar, salad. kenal Gofar nggak? Oh iya, Gofar tuh juga Ya, jualan kalau sama selada. Lombok Barat kan, Gofar. Iya. Tuh, legend tuh di Dia perselatan. senior lah. Iya, makanya legend. Teman saya sekolah lu. Dulu soal satu pelatihan sama saya kan dulu ikut pelatihan. Dapat dari Bang BI berarti hadiah. Enggak. Nggak ikut Pelatihan yang program-program dari gitu? Kementerian. Oh, kementerian. Ya, Gofar tuh. Legend Iya. tuh di persalatan. Iya, Di persalatan, di perseladaan tuh. Di hidroponik legend dia. Tapi kemarin nih Kak, kan kita kan ngikutin lah ya. Kita kan temenan di IG kan, dari 2019 ya. Tahu kan inget banget ya. Enggak, 2017 kayak kalau nggak salah. Coy, satu tongkrongan coy, Warpindo dulu. Iya kan? Iya benar. Warpindo legend, ada tongkrongan sini legend dulu Warpindo. Jadi Ega tuh masih si lucu dulu. Sekarang nggak lucu. Sekarang udah harga matang. Dulu masih ranum gitu. Si mbak skena banget dulu soalnya. Jadi apa saya mau tanya, lupa saya Kak. Jadi kita kan ngeliat juga lah, maksudnya selain berkebun apa, akhir-akhir ini kan sibuk ke Jepang kan, sibuk banget di Jepang. Itu gara-gara selada atau gara-gara apa? Enggak dong. Hah? Kita taunya dia selada soalnya. Saya nggak tahu profesinya yang lain. Ya siapa tahu study tour gitu, maksud saya. Pertukaran pelajar. Enggak, maksud saya kunker gitu kan, mana di. Enggak, maksudnya diundang gitu sama komunitas selada Jepang. Ya, karena saya nggak tahu kamu ngapain selain jualan selada, saya nggak tahu. Ini Apa? ngeband. Uch. Lanjut. Culture choice. Berkebun di usia muda. Ngeband. Legend. Legend. Ke Jepang ngeband. Apa? Ini menghibur TKI bukan? Bukan. Nggak tahu ya, mungkin ada TKI juga yang nonton, nggak tahu. Tapi mostly kemarin yang nonton orang Jepang sih kebanyakan. Jadi Berarti kemarin emang tuh kita tour band The Dare. Itu dihubungin sama ada namanya record label Fast Cut Records. Oh ya. Di reach out sama mereka. Tahu saya tuh, saya lihat di Instagram teman saya yang lain. Oh iya. Di Instagrammu jarang saya lihat. Lihat ya. Berarti nggak tahu saya. Mega ngelos saya kalau Mega los. Terus. Terus diundang buat tour ada 4 titik di Osaka, Kyoto, Tokyo-nya ada 2 titik. Boys, lengkap. Berarti bukan karena selada. Bukan, nggak semua tentang selada ya di saya. Saya sudah mulai kagum coy, ada anak muda sukses berkebun tuh coy, keren gitu loh. Jarang ada yang ngambil. Soalnya anak-anak pertanian kan nggak jadi petani juga soalnya. Mungkin ada. Iya, kamu Tapi banyak kan nggak jadi banyak petani. ya. Iya. Kalau semua jadi petani, anak pertanian nggak ada yang dibangun perumahan pertanian gitu.
Iya bener. Iya kan? Sukses gitu mengelola Justru mengelola harusnya pertanian. anak muda ini bertani untuk jadi kita nggak perlu belanja apa segala macam kan kita bisa ambil dari hasil Ih, kebun swasembada, hasil tani. swasembada. Iya. Jadi kamu nggak kelaparan lah. Ini misalnya Nida, kamu kalau jual kita kembali lagi ke selada nih sebelum kita ke Jepang. Karena selada nih luas selada nih coy. Jadi saya pernah ikut kelas Kelas gimana? bikin ini bisnis selada. Saya ikut iseng juga? kan karena teman saya mau bikin, jadi saya kayak beli buku panduan lah. Buku panduan menanam selada, berbisnis selada gitu. Hidroponik, Berbisnis hidroponik lah. Lebih tepatnya itu. Jadi kita beli buku paket plus satu set alat gitu untuk menanam hidroponik di rumah. Aduh bagus tuh Kak, bikin gitu Kak. Kelas gitu ya? Ya kelasnya, tapi kamu jual paketan nanti. Jadi memang alat-alat yang simpel-simpel yang bisa dirakit di rumah untuk Menarik sih ya. untuk dijualin ke rumah-rumah. Jadi rumah-rumah tuh sudah selada semua gitu. Jadi sebenarnya kan kalau hidroponik tuh buat yang nggak punya lahan tuh bisa gitu. di Iya, rumahnya. iya, itu loh. Tapi kan kalau hidroponik nih cabai itu bisa ya? Tomat Cabe, kayaknya nggak bisa ya? Yang saya tahu dari yang pernah saya pelajari Kalau yang tomat bisa ya? Gitu. Kalau cabe belum tahu. Pohon ya. palem. Pecah dong ini ya apa namanya mejanya berlebihan. Sekalian deh kelapa. Ya bisa nggak? Kelapa bisa ya? Nggak bisa dong. Nggak bisa ya? Di tanah dia medianya. Oh. Kan kamu udah belajar kan? Iya sih, saya cuman belum curhat aja gitu. Saya hanya belajarnya satu arah. Siapa tahu bisa coy, mangga gitu kan. Jadi menghemat tempat. Duren sekalian gitu ya? Jadi waktu di Jepang itu nggak nyari selada-selada. Lompat banget ya. Nggak, maksudnya kan kita tadi ngomongin selada. Karena background utamanya Mega nih yang memang kita pengen branding adalah Mega itu wirausaha coy. Berkebun. Ini contoh ini yang begini-begini nih cewek berbisnis selada. Jarang kan? Iya biasa pegawai cewek punya bapak-bapak. Ya apa? Bapak-bapak kan biasanya punya cewek jadi pegawainya gitu. Oh. Pegawai kan yang ngurus-ngurus. Nah, maksud saya tadi tuh kalau di Jepang itu nggak nyari-nyari selada Jepang gitu, salad-salad Jepang. Ngebandingin gitu, nggak ada. Kemarin tuh agak susah ya nyari sayur sama buah di Jepang. Kok bisa? Kayak belum nemu aja sih di daerahnya. Berarti Pas itu di Osaka. Osaka Tuh lumayan 3 hari. total berapa hari di Jepang? 9 sampai 10 hari ya, 9 hari lah. Itu yang berangkat berapa orang? Kita Berenam. Jadi saya, Desi, Riri, Timi, Kemal, sama Ebi. Cewek 3, cowok 3. Iya, Pas kombinasinya berarti ya. pas. Balance. Ya. Kamu sama siapa? Apa jadi? Kan pas itu berpasang-pasangan. Enggak dong. Oh, enggak ya. Sama Desi, sama Oh, saya pikir Riri. harus sama cowok-cowok gitu pasangannya. Enggak ya. ngurim. Ya maksudnya kan bukan masalah itunya, maksudnya Apa ini? yang apa gitu kan. Nah, Ayo coba disapu. ya Coba disapu. gitu aja dah. Coba disapu. Saya bakal rokok dulu ya, boleh saya ngerokok Kak? Boleh. Kamu di Deder bagian apa? Bagian apa? Jual Oh. Enggak, Saya pikir bagian lihat-lihat aja. baru ya. Masih baru. Bagian ngebahas. Oh, ngebahas. Emang nggak ngebahas ya ngomongnya kalau lihat sesuatu? Iya. Ini kan agak ngebahas. Oh, ya. Lihat sesuatu gimana? Ya sesuatu yang aneh aja gitu. Ya. Kan siapa tuh kamu melihat keanehan di grupmu gitu, kamu agak ngebahas ya di sini. Gak ada yang aneh. Oh, nggak ada yang aneh ya. Terpikir ada. Normal-normal aja. Normal-normal aja. Terus gimana? Apanya? Jepang tadi, Jepang. Oh iya, berangkat berenam. Terus titik pertama ke Osaka. Osaka. Terus habis itu ya di sana responnya
alhamdulillah mereka open gitu, terus baik-baik. Masyarakat orang-orang Jepangnya apa ya, antusias gitu Dengan musik yang dibawa dari Lombok ini. iya, terus gestarnya itu juga orang-orang Jepang sih yang ini sama kita. Satu Oh, panggung. jadi line up-nya waktu manggung. Iya, gestar lagi. Iya, line up-nya yang waktu panggung, Iya. manggung itu orang-orang Jepang. Terus yang nonton juga kebanyakan orang-orang Jepang. Ada 500 orang nonton. Enggak, Oh, gigs ya? gigs. Karena Di tempatnya tuh di ada yang di bar, terus ada ya kebanyakan di bar sih kalau di Jepang. Jadi mungkin kapasitinya 100 apa segala macam. Cuman yang datang kayaknya 50 orang. Kalau di Jepang tuh ada nggak kafe-kafe kayak di sini gitu ya? Kayak gimana? Ya kafe, ada kerikilnya. Ada. kan, Ada kayak- kan kita kalau di Mataram bikin gigs kan di kafe biasanya. Banyakan mereka tuh bar sih. Bar ya? Karena apa ya? Dia tuh juga kayak lokasinya tuh masuk-masuk, ngerti nggak, dari luar tuh nggak kelihatan itu bar. Jadi kayak di basement, kayak gitu-gitu loh. Ada nawarin-nawarin rokok itu SPG. Nggak ada. Nggak ada dong. Oh. Nggak ada dong. Berarti kalau tur yang kemarin ini berarti diundang ya? Iya, dari record label yang Fast Cut Records. Dibayarin tiket ke sana berarti. Alhamdulillah iya. Wih, menarik. Kapan lagi ke Jepang? Belum tahu. Mereka taunya The Dare dari mana? Ngediscover aja dari IG, nggak usah dari IG, dari Spotify, ya udah. Akhirnya dia Oh, semenarik itu mungkin The Dare di mata orang-orang Jepang ya berarti. mungkin ya. Kayaknya nih, oh nice bro. Apa Nice, gimana bro. sih ngomong Jepangnya? Oishi. Sugoi. Kakoi. Kakoi. Nikita, Nikati. Hati-hati. Oh, enggak ada. Apa? Enggak ada, pantun Jepang aja. Nikita, Nikati, hati-hati. Pantun Jepang. Berarti ke Jepang kemarin tuh di bulan apa? Baru banget kemarin kita. Oh, baru balik nih? Tanggal 4. Apa kita kurang akrab ya kok nanya-nanya terus ya? Kayak nggak tahu perkembangan. Kamu nggak katanya kamu skip saya di Instagram. Coba tahu saya selada aja kan. Iya, soalnya saya follow Papayut juga saya follow. Ayo follow. Iya, saya follow banget Kamu follow Papayut. saya kan? Follow, tapi saya emang jarang lihat aja. Nggak. Nggak lihat ya, di skip ya? Apa di Iya. blok? Nggak di blok, cuman kelewat aja, sering kelewat. Oh, lewat. Jadi nggak tahu perkembangan. Ya saya follow Kemal kan, lihat di Kemal ada. Oh, di gitu. kapal ada. Cuma jarang kelihatan mukamu di situ. Saya kemana ya? saya fokus yang ketika dia selada, coy. Enggak, sehat soalnya, menyehatkan selada ini. Apalagi Pak Coy. Enak pakai buat mie ya? Iya, soalnya apalagi ini mie ini apa namanya? Mie nyemek itu loh. Mie-nya Bang Padahal mie Pedot juga itu. nggak- belum- Mie-nya Bang Pedot yang pakai Pak Coy apa? Mie-nya mah Bukan. Mie-nya Warpindo yang pakai Pak Coy. mie nyemek. Masa sih mie nyemek namanya? Iya. Namanya apa nggak tahu saya. Mie nyemek. Ayo kita tanya ke Mas Vidi langsung. Bukan, mie dok-dok, Oh, coy. mie dok-dok. Oh. Iya kan, mie dok-dok kan yang pakai. Pak Coy. Tapi kalau The Dare ini berarti udah lama banget kan? Dari 2018. Berarti berapa tahun ya? 6 tahun kalau nggak salah. Iya. Dari Tahun. 2018. Tur ke luar negeri berapa kali? Kalau tur baru kemarin ke Jepang. Terus tapi bukan tur sih, diundang festival Tapau Fest di Malaysia. Ya Malai. Tapi bukan tur itu. Tepuk tangan guys, Malaysia. Jepang. Next ada rencana kemana? Belum ada. Belum Masih ada. istirahat dulu. Belum ada ya? Jet lag. Di lokal nggak ada panggungan di lokal. Apa? Lokal nggak ada panggungan. Belum ada sejauh ini. Emang jarang sih manggung di lokal ya, kebanyakan di luar ya. Enggak, kemarin kan habis tur yang kita tur Jawa, habis pulangnya kan main di Lombok. Ya kan nyambut. Apa? Nyambut The Dare Oh, pulang. sama ini terakhir main di Aruna. Acaranya Oh, Panturas. Panturas, bareng Acara- Panturas. Ya, gestarnya Panturas. Acara apa ya? Ulang tahunnya Aruna kalau nggak salah. The Dare ini berarti The Dare. The Dare. Saudara, gadis. Gadis-gadis. Ya.
Tapi semuanya kan sudah sold out. Kan dari 2018 itu belum kan? Iya, Anda masih. Masih Anda apa? masih. Anda masih Dedare berarti. Masih. Sisa satu. Bisa siapa? Sisa kamu aja Dedare berarti kan di Dedare. Iya. Yang lain sold out. Yang lain udah ya. Sold out. Iya. Udah nikah kan maksudnya ya. Berarti Cuman saya aja. rencana masih fokus selada. Memajukan pertanian. Benar. Kalau ini Kak, kalau disuruh milih, fokus selada apa ngeband? Gimana? Fokus ada apa ngeband? Iya. Fokus berkebun. Ya, Ngeband agak jarang-jarang kan ya. Berkebun aja deh buat hari tua. Kan karena dunia entertainment kan nggak selamanya kan. iya Ada sih. ada masanya. Apa ya? Dia Masa produktif iya ada masa produktifnya kan. Nah, sama kalau- ngelihat tampilan sih juga ya. Iya, nah kalau berkebun kan bisa dipakai, bukan dipakai, bisa untuk hari tua kan, untuk apa ya, masa depan. Tapi pengembangan untuk kebun ini sekarang maksudnya selain dijual produknya itu apa? Apakah bikin aktivasi di tempat atau apa atau gimana? Beberapa kali sih kita pernah bikin aktivasi. Pertama ada anak Nusa Alam datang ke kebun, terus kita kayak ngedukit tentang gimana Cara caranya berkebun. Oh, ya, berkebun. Terus panen dan segala macam, terus juga makan di sana di kebunnya langsung, dan dia juga ada bikin sandwich kayak segala macam. Apple tree juga. Terus pernah juga pensiunan pegadaian seluruh Indonesia datang ke kebun. Oh, jadi orang-orang yang sudah memang usia-usia Iya, jadi mereka tuh tidak produktif lagi mencari kegiatan gitu. iya, jadi dia sekalian ada kunjungan ke Lombok, terus cari aktivasi yang di Lombok, terus dia ke kebun. Jadi kita kayak sharing lah gimana cara berbisnis hidroponik. Oh. Mungkin mau aplikasiin ketika pensiun bisa cari bisnis yang Yang santai. simpel aja, bisa Iya, di rumah simple. gitu, Bisa di rumahan. rumah. Itu enggak di Deder masuk line up itu waktu aktivasi itu ada panggungan atau oh enggak. Tahu sampingan masukin gitu. Enggak dimakan enggak seladanya enggak? Iya. Saladnya gitu. Tapi Habisin itu. apanya ini? Ntar dulu sambil kalau saya habisin ini enggak ini kita enggak ngobrol kita jadinya. Fokus kita makan jadinya. Ini kalau selada ini bisa nggak dia masuk ke Alfamart, Indomart, apa itu? Brandnya bisa nggak bikin brand papayut gitu masukin gitu? Tahu saya mungkin bisa kayaknya ya. Beberapa kan ada yang masuk ke kayak boleh sebutin brand nih, Iya. Fresh Market dan segala macam bisa. Cuman kalau saya ya mengejar pasar-pasar khususnya di Narmada, jadi UMKM gitu yang saya distribusiin. Kan depannya pasar kamu tuh, pasar Nah, Narmada kan? Awal dulu pernah sempat kita jualan ke nge-supply di pasar, cuman nggak tahu mereka stop gitu. Terus akhirnya ya udah yang UMKM aja. Jadi tiap hari tetap aja ada UMKM yang Sekarang tuh banyak bisnis sayur online enggak? Iya. Sayur box gitu. Sayur box online di Instagram tuh loh. Nggak ada dapat orderan ke sana, masukin Belum sih. atau buat sendiri sih, Iya sih. papayut online. Lewat online ya. Tapi nggak ready stock ini kamu, Apa? nggak ready stock terus. Iya. Kan iseng kan. Ya maksudnya biar nggak jadi iseng terus gitu. Nantilah kalau misalkan seladanya banyak, bisa lah ready stock. Kalau sekarang masih PU aja. Di sini ada nih di depan Gedung Star, tau nggak Gedung Star yang lama? Ada ruko, itu dia punya sekitar 3.000-an lubang. Jualan selada juga. Oh iya? Hah? Oh di Perum? Ya di Perum tapi di rooftop. Nah, itu dia 3.000? 3.000-an. Banyak dong itu. Sebenarnya di Lombok ini banyak sebenarnya yang bisnis beginian nih. Iya banyak. Makanya tadi kan saya bilang apakah harganya itu disamain atau enggak. Saya kan masuk dalam komunitas hidroponik Lombok. Jadi ya di sana kita bisa discuss ini harganya bagaimana. Kadang Bahas air gitu, pH-nya berapa. hanya berapa airnya terus. Soalnya kadang pernah kayak
selada tuh langka kayak gitu, kadang harganya naik kayak gitu. Tapi di pasar ada selada ya? Di pasar? Ada. Kadang juga seladanya tuh selada tanah, banyak kan juga di pasar. Apa bedanya selada tanah sama selada air? Selada tanah sama selada air. Hah? Ya medianya kan beda. Enggak rasanya? Ya nggak tahu, takutnya saya ini. Pokoknya bedanya setahu saya, kalau yang air tuh lebih crunchy, katanya gitu juga. Terus yang Ketimbang tanah? Tanah, cuman tanah tuh lebih besar ininya, daunnya gitu. Lebih rasta? Lebih rasa tanah? Rasa tanah. Itu sih bedanya dia, dan batangnya lebih besar biasanya kalau yang tanah, sedangkan kalau yang Air lebih kecil dan lebih crunchy karena dia apa ya, medianya air. Nah, ini kan kalau kita sering makan sayur-sayuran nih, Kak, berarti kita sehat kan? Iya. Iya kan? Iya. Sehat, dapat nutrisi dan lain-lain. Nah, untuk menjaga kesehatan ini selain makan-makan, Mega ngapain kalau boleh tahu? Tidur yang cukup. Tidur yang cukup. Apakah olahraga? Kan sekarang ngetren. Olahraga. Jadi bisa masuk tuh brandingan selada di olahraga-olahraga nih. Nggak sibuk olahraga apa gitu akhir-akhir ini. Kalau saya dari dulu emang dari SMA basket. Basket. Terus SMA mana sih kamu? SMA 2. Oh, SMA 2. Ya, Terus. Terus habis itu bukan lari sih, trail run. Ya, bahkan sekarang trail run atau hash ya. Lebih ke ini, Lari-lari lucu ya. lebih ke Gimana tuh? gerilya. Gerilya. ke kali. Ke kali. Tamasya sih lebih tepatnya kayaknya. Oh, sama anak Pledelik berarti. Iya, sama Rabil and the gang. Ya, Rabil, Raffi, kayak gitu-gitu. Terus apa lagi ya? Paling itu sih. Basket. Pedal nggak coba pedal? Belum. Mungkin nanti ya kalau udah ada lapangannya. Nih, Udah Kak. ada lapangannya Nih, Kak. Saya mau bikin acara pedal nih. Oke. Rencananya nih. Saya mau bikin acara pedal nih. Terus? Saya mau bikin acara pedal. Jadi saya mau adu anak-anak band ini ceritanya. Oh, gitu. Kamu mau nggak main? Boleh. Kaliman dulu. Deal. Main. Saya suka tantangan ini. Ya, jadi kita ada rencana mau bikin acara pedal. Kayak Vindas ya, kalau misalkan Nggak tahu saya, udah ada apa di luar? Hah? Sudah? nggak boleh nyebutin ini ya. Sorry. Di luar emang seseru itu ya? Iya. Di Lombok belum ada. Kamu Di Indonesia udah ada? Saya nggak tahu, nggak punya referensi soalnya, Kak. Jadi Kamu kita ini kepikiran ya? iseng aja. Oh, iseng aja. Kayaknya belum ada yang buat nih di Indonesia, jadi buat Belum aja ada ya? gitu. Iya. Kamu memang ini ya, visioner berarti. Iya, kan kita nganggapnya apa yang ada di Lombok kayaknya di luar nggak ada gitu. Saya suka ini. Jadi bener ini kita ada rencana mau bikin acara pedal. Main ya. Antar musisi atau ini Jadi nama acaranya Atau itu pada pedal. apa? Pada pedal. Oh, pada pedal. Waduh. Pada pedal. Pada gimana? Kalau cepet? Pada pedal. Pada pedal. Jadi pada pedal itu nanti ada segmennya pada atlet, pada inges. Kok ini ya terlalu inges mengkubu-kubukan? Enggak, inges itu dalam artian ini selebgram cewek-cewek itu loh. Oh. Ya kan, beauty banget mereka kan kalau di Instagram. Nah, pada ngeband. Pada ngeband. Nah, Anda kayaknya cocok nih di pada ngeband nih. Ya. Menarik ya. Menarik, bisa tuh Kak. Nanti saya kontak lah sama tim-tim ini nanti mencatat. Mega kayaknya kita masukkan ke line up, guys. Kita masukin ke line up. Nah, latihan dulu. Ya nanti dari kita fasilitasi latihannya. Oh, nice. Nice Ya. Kan ada bos itu baru buka. Bos Bos. Iya. Kenal juga Mega kan apa yang buka. Kayak gitulah ceritanya. Misalnya begini Kak. Kalau dalam olahraga itu tadi apa aja? Basket, trail run, sama sepedahan enggak sepedahan? sepedaan pernah, cuman sekarang nggak ada sepeda lagi. Kan rame teman-teman sepedahan, kau nggak ikut? Nggak punya sepeda, belum beli. Oh harus beli. Sewa di Unram. Jadi pas acara tuh pinjam sepeda Unram tuh kan bisa diantar ke rumah. Gimana kok baru tahu saya gimana ya? Ada sepeda.
Di mana ya? Ada sepeda anak-anak Unram. Masa? Ada rame dipakai di Majapahit di Oh, mana? bisa disewain? Bisa disewa. Oh, gitu? Iya. Oh, baru Pakai tahu. aplikasi. Oh, di aplikasi? Pakai aplikasi. Oh, Iya kan? Pakai aplikasi kan? Iya benar. Jadi bisa diantar ke rumah kak. baru tahu. Boleh lah ya. Jadi mau dibangun suasana tuh kayak di Gili Trawangan besok itu lama-lama sepeda. semua. Oh, bagus dong. Polusi berkurang. Memang polusi berkurang. Tapi Cuman kita yang pakai motor nih kadang juga ya sepedahan nih. kok kayak di Jepang kan banyak kan sepedahan. Berarti mengurangi kendaraan. Kalau saya melihat orang sepedahan nih kayak orang awis ya nih. Kenapa Ke gitu? masjid gitu sepedahan, nggak usah lah jauh-jauh gitu. Kan ada motor gitu. Kok jauh-jauhan sepedahan capek gitu. Cuacanya juga panas kayak gitu-gitu ya. Iya, kan ada motor, ada mobil gitu kan. Nggak usah lah sepeda semua. Tapi tahu nggak Bang Eca sepedahan ke Mekah? Iya, keren tuh. Nah itu baru salut Tuh itu. salut tuh. Tepuk tangan buat Bang Eca. Ini sayang banget nih kalau nggak dihabisin ini kak. Nih kak, Hmm. ini apa namanya? Kalau kamu nih, kita tadi kan ngobrol nih. Kamu selada, Kamu- bisnisnya. Iya. Hidroponik. Hidroponik, terus ngeband, olahraga, terus ada kerjaan. Nah itu gimana ngebagi selada itu untuk untuk makan siang, makan pagi, makan malam. Itu kan bisa dimakan buat hari-hari kan? Oh iya, maksudnya ngebagi waktu Oh, kan. bagi waktu. Gimana ya? Kayaknya udah biasa sih sebenarnya ngejalanin itu, jadi Iya, jalan karena semua. saya menjalani dengan fun gitu. Mm-mm. Kalau nggak dijalani dengan fun, saya nggak bakalan ngejalanin. Terus bagi waktunya ya kan kalau misalkan ini apa namanya si hidroponik itu kan pagi pasti ke kebun ngecek. Kadang kakak saya sih yang stay di sana karena itu lahannya kakak saya. Oh, Di nyewa? rumahnya di sendiri. Nggak Nyewa? sewa sih. Oh, patungan. Apa? Kayak patungan, kayak konsep saya tadi tuh. Saya punya lahan nih, kamu yang masuk gitu. Enggak sih, nggak patungan. Modal bersama lah. Hmm. Terus habis itu ya udah sisanya kan kerja. Ngeband kan juga nggak tiap hari. Latihan, Latihan ya. nulis musik, lirik dan lain-lain. Ya, nulis kebanyakan Desi. Oh, ada job desk-nya ya. Job desk masing-masing. Terus kerja ya karena udah biasa kali ya ngejalaninnya. Jadi nggak susah sih. Nggak terlalu ribet lah ya untuk ngebagi Karena juga waktunya. ngejalaninnya juga senang gitu loh. Soalnya begini, kalau kita lihat selada ini, apakah ada apa ya umurnya bisnis seladanya? So far tak lihat sih kayaknya sampai tua bisa dijalanin bisnis selada ini. Kalau Soalnya misalkan kalaupun ya misalkan nggak laku, misalkan di luaran kan kita bisa konsumsi sendiri. hari-hari gitu selada, Apa? hari-hari selada. Kan bisa tanam yang lain. Selada. Kalau nggak selada yang lain. Suka selada, selada jus. Selada selalu ada, selada. Kayak ini masih sampai sekarang kan masih dicari ya. Iya. Ada. Coba tanah anu nih apa kelinci di kebun. Kelinci. Jadi anak-anak yang main ke sana tuh bisa kasih makan kelinci pakai selada. Tapi beli seladanya. Jadi kayak kebun binatang. Peternakan di sana kelinci. Ya, kelinci apa pokoknya yang bisa hewan dikasih makan selada gitu. Jadi anak-anak yang datang kunjungan beli dulu selada untuk kasih makan kelinci. Karcis juga kan. Iya. Oh, menarik ya bisnisnya. Iya. Kalau misalkan nggak laku ya bisa itu jadi bisnis baru. Iya, biar rame aja aktivasi. Aktivasi ya. Tapi nih Kak, kalau di kios warlock nih Kak, kalau sudah mulai apa namanya jam-jam segini nih, biasa tetangga PR kita di sini, nggak enak didengar gitu, Berisik ya. berisik. Nah, kalau di akhir-akhir ini, apa namanya? Kalau di akhir-akhir itu kita ada namanya kasbon, kasih bonus. Nah, bonusnya itu nanti dari panitia nih, ada tantangan. Oke, boleh. Tantangannya apa itu? Tantangannya apa nih teman-teman? Pilih pertanyaan atau tantangan. Nah, ini ada pertanyaan, ada tantangan. Tapi kita selalu ngasih tantangan ya, Kak.
Ya, karena saya suka ditantang kan. Tadi kan udah nantang saya kan, Apa sih nantang? ban pedal. Oh iya, main pedal tadi. Sekarang nggak apa-apa, tantang lagi. Tantangannya makan sayur mentah dari papayut kebun beserta host. Udah dicuci kan nih? Udah Mas. Ini kan nih, selada masih bisa. Berdua ini? Kan, tadi kan bilangnya suka makan sayur pagi-pagi kan? Iya, saya sayur banget orangnya. Nih Kak, kita agak rapiin dikit ini Kak. Rapi dikit ya, ini saya taruh di bawah. Nah, di tap-tap ya teman-teman yang kirim stiker. Kayak orang lagi live TikTok tuh kayaknya. Yang makan buah-buahan sayur. Di tap-tap ya, Tap-tap stiker ya. tap-tap ya. Stiker apa? Singa. Singa lomba apa gitu. Give Oh, ya give. teman-teman. Ini kita lomba apa gimana nih makannya nih? Membuktikan kalau misalkan masih fresh kan? Oh ya, ini tapi jujur ini baru dipetik tadi sebelum kesini teman-teman. Iya, ini saya langsung petik dari kebun, real. Tuh masih ada Ada anunya tuh. akarnya. Jadi masih bisa disimpan. Masih ada bunetnya nih. Katanya makan sayur masnya sering ya? Yuk, Iya. saya sayur banget Ini orangnya. aja yang selada aja. Kenapa kalau ini nggak boleh? Itu enaknya dimasak, direbus. Bisa ini dimakan ini. Oh, Kalau biasanya Mas Bro saya makan ini dah. pakai nasi Pak. Nggak, ini kita campur sama ini coy. Oh, saya makan langsung aja dah. Jadi kita mencoba selada dari papayut. Cheers. Hmm. 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 Ya. Apa? Ayo, Kak. Tuh. Segar ya? Kedengeran nggak crunchy-nya? Hmm. Hmm. Ya, tuyuk enggak? Asik. Kedengeran banget. Nasi nanti udah sambung. Kurang lele sih. Tahu. Harus diimbangin nih guys. Kalau diimbangin sama bumbunya nih. Oke, enak. Gimana rasanya? Ada air-airnya? Ayo. Susah jadi kambing ya. Tapi enak gak? Serius. Thank you udah dibawain ya. Langsung ini wajahmu langsung seger gitu loh. Langsung fresh. Iya, enak, pas rasanya. Seger banget. Jadi teman-teman, kita udah nyobain nih gimana kesegaran dari selada dari hasil kebun papayut. Pas. Approve. Ini layak lah masuk ke kios Warlock, NTB Mall. Oh enggak ya? Enggak. Sini aja, UMKM kecil aja. Oh ya. Gak apa-apa kalau NTB Mall nggak apa-apa kalau mau. Ya, itu kan support UMKM juga ya, NTB Iya. Mall kan. NTB Mall. Tadi kecil ini. Ya, mungkin teman-teman HIPMI bisa support ini HIPMI, Hipmin. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Boleh. HIPMI mungkin atau Minimart, Fresh Market semua pokoknya. Kalau mau cari selada bisa di papayut. Sama yang jual ini, yang jual salad bisa. Ya, teman-teman yang jual salad di sini langsung fresh. Ngapain ke Fresh Market, di sini yang lebih fresh. Asik. Tuh dia. Saya mau lanjutin agak takut sih. Ayolah.
Janganlah, kamu nggak mau nimban masalahnya. Janganlah. Makanya nggak usah. Oke, terima kasih buat Mega yang sudah mampir ke Kios Warlock. Makasih juga Bram dan Kios Warlock. Ya, semoga Pak Payut tetap berkembang, teman-teman. Amin. Tetap memberikan kesegaran dan menghijaukan. Gitu loh. Menghijaukan. Kan tanaman hijau yang dijual. Oke, sekali lagi kita ucapkan terima kasih dan sukses buat Mega, teman-teman. Sukses buat Bram. Kios Warlock izin pamit. Jangan lupa subscribe.